semua pada masih tidur, tapi saya harus berangkat ke kantor bentar. Ada perubahan jadwal, ada sesuatu yang saya lupa untuk urusin kemarin. Ini kalau pagi-pagi gini sepi, Diana belum bangun, sedikit susah soalnya saya kalau mau cari breakfast. Udah kayaknya saya beli aja deh. Sekarang jam 7.50. Baru pagi kita ngeliat semua masih pada sepi. Kalau hari Minggu di sini pada males semua pada tidur. What can we get for you today? Hey, can I have number 2, please, with double? Sure. Medium double? Yes, please. Okay, no problem. And a hash brown and a medium double. That's Anything it. else? That's it. All right, $5.85 then. Come on around, please. Thanks. Thank you. Hari-hari belum lengkap sebelum ngopi. Oh, jangan khawatir, ini mobil bisa nyetir sendiri. Oke, di dalam perjalanan menuju kantor, saya mau ngobrol-ngobrol dikit tentang apa yang saya kira, yang sepengetahuan saya, yang membedakan antara politik luar negeri dan politik di Indonesia. Sekarang lagi ribut nih, ya tentang DKI Jakarta misalnya. Ya Ahok lah mau coba disingkirin karena dia maju dengan independen. Banyak partai, terutama partai-partai yang sesungguhnya yang sudah layak dan sepantasnya dan semestinya untuk mendukung dia, banteng itu. Tapi sekarang malah seakan-akan mau menjegal dia maju dari independen. Jadi bedanya antara di Kanada atau di Amerika dan di Indonesia adalah sistem perpartaian itu sendiri. Kalau di sini partai itu ada dua sisi. Jadi hanya ada dua majority party. Jadi kalau di Indonesia kan banyak tuh, banyak partai ini, partai beringin, banyak ini, dan ketentuan dari partai itu dan dasar dari partai itu sesuai dengan ketua umumnya. Jadi itu yang sangat membingungkan bagi banyak orang, apalagi bagi pemilih-pemilih pemula. Kalau di luar negeri, di negara-negara Western civilization for instance, jadi partai itu dibagi menjadi dua, antara karena ada dua sisi kan, sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri adalah liberal, di Kanada disebut liberal, di Amerika disebut demokrat, dan kanan konservatif. Di Kanada disebut konservatif, di Amerika disebut Republican. Semuanya jelas. Jadi kita tahu tentang isu-isu itu. Jadi kalau kita misalnya orang yang di mana isu yang penting bagi kita tentang government. Kalau kita mengatakan bahwa government harus jadi neni, mendikte kita sampai masalah kecil kita, itu ke liberal. Kalau kita mau percaya bahwa negara itu harus seminimal mungkin mencampuri urusan rumah tangga orang, tugas negara hanya beberapa fungsi,
keamanan nasional, defense, tentara, dan peraturan yang dikit-dikit, nggak usah sampai ke detil-detil. Nah, itu Republikan, itu konservatif. Tentang aborsi, apakah kamu setuju dengan aborsi? Kalau setuju, liberal. Kalau nggak setuju, konservatif. Oke? Apalagi tentang orang miskin. Kalau kamu percaya di dalam konteks politik di mana negara harus menyuapin orang miskin terus, subsidi ngasih makan mereka terus, itu liberal. Kalau kamu percaya bahwa orang miskin itu ada penyebabnya adalah sesuatu yang tugas negara, bukan mengambil uang dari sebanyak-banyaknya dari orang yang berhasil terus kasihin, itu kayak komunisme. Jadi bila kamu percaya bahwa orang miskin itu bukan dikasih uang, tapi harus dididik supaya dia bisa berdikari dan mencari uang sendiri, nah itu konservatif misalnya. Jadi beda antara parti adalah ditentukan dengan ideologi kepercayaannya. Jadi kalau bukan ketua umum nih, jadi kalau ada anggota atau ketua umum dari parti tersebut yang nyeleweng dari ideologi dasar dari parti tersebut adalah konservatif atau liberal, ya itu harus dipecat itu orang. Jadi bukan partinya mengikuti kemauan dan pendirian dari ketua umum, tapi sebaliknya ketua umum yang harus mengikuti kepentingan ideologi dari parti itu, di mana parti itu didirikan dulunya, konservatif atau liberal. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari sini perbandingan dengan Indonesia, proletariat Indonesia dan tidak? Rakyat harus berani. Ingat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi bila kita nggak bisa komplain sesuatu, mengeluh tanpa berbuat sesuatu, rakyat harus berani berbicara. Rakyat harus rakyat harus mengerti cara berpolitik. Politik itu berasal dari bawah. Jadi kalau kalian misalnya sebel sama DPR, ya of course jangan dipilih lagi dong. Masa sesuatu Anda mengeluh tapi kepada DPR, tapi siapa yang salah? Yang milih DPR itu siapa? Ya kalian juga. Oleh sebab itu, punish mereka di dalam pemilihan umum. Bila mereka keterlaluan, jegal mereka, masukkan, suruh turun. Jadi rakyat harus berpartisipasi dan harus ngomong. Dengan diam tidak akan membereskan masalah. Jadi himbauan saya hari ini, saya mengatakan bahwa partisipasi di dalam politik itu sangat-sangat baik, selalu positif. Di mana kamu mempunyai inisiatif dan di mana kalian mempunyai goal yang sama, yaitu menjadikan Indonesia yang lebih baik. Itu harus dimulai dari Anda sekalian. Gila panasnya, akhirnya selesai juga. Jam 2.22 sekarang. Jadi kemarin itu saya lupa harus ada bab terakhir yang harus diisi sebelum berkasnya dikirimkan ke pengadilan. Jadi semuanya udah beres, tapi pagi saya buang-buang 1,5 hari ini, selain instead of sama keluarga saya di kantor jadinya, tapi nggak apa-apa, semuanya udah beres. Sekarang belum makan siang, saya lapar sekali. Saya mau straight go to home, ketemu sama keluarga, makan sama mereka semuanya, karena sekali lagi hari ini hari Minggu. Dan terima kasih untuk kalian untuk temenin saya hari ini. Sampai jumpa lagi di vlog-vlog berikutnya. Akhirnya hari ini gue dapat tiket yang murah. Jadi kalian banyak teman-teman dari Indonesia Tactical tahu bahwa kita biasanya dapat libur, saya, istri dan keluarga, dan pulang ke Indonesia mudik setahun sekali setiap bulan Februari, sekitar 2 mingguan gitu ya. Biasanya kita ke Jakarta, pulang kampung ke Bandung, dan kunjungin teman